Selamat pagi, hora umum, hora umum. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodoh. Sampai akhirnya Bareskrim Polri menangkap 2 tersangka penipuan investasi obligasi fiktif Tiongkok. Dari temuan sementara, total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 39 miliar rupiah. Selain uang, polisi juga menyita sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2. Polisi menyebut aksi penipuan sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Janjikan bahwa ini bisa dicairkan, sehingga untuk bisa mencairkan ini beberapa kali para pelaku meminta sejumlah uang kepada korban, alasan untuk pengurusan administrasi dan lain sebagainya. LY, perempuan berusia 48 tahun, ditangkap anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur lantaran melakukan aksi penipuan dengan modus investasi lahan di kawasan Oso Wilangun, Surabaya. Korban penipuan mengalami kerugian hingga 48 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan barang mewah. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 7 lembar cek kosong, 6 mobil mewah, jam tangan super mewah, serta perhiasan dan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Kami memiliki visual amatir penangkapan 4 orang tersangka penipuan Ratna Sarumpait bermodus uang raja. Dan ini adalah keempat tersangka saat berada di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Berdasarkan keterangan polisi, kasus penipuan itu terungkap setelah Ratna menyebut kedua pelaku saat pemeriksaan kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Satu, itu kejahatan kepada para nasabah yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena yang bersangkutan ternyata dia itu adalah memang penipu, melakukan penipuan, ya. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap Ruben merupakan bagian dari kelompok penipu bermodus uang raja-raja Indonesia. Ratna Sarumpait pun menjadi korban walau tak pernah membuat laporan polisi. Ratna mentransfer uang 50 juta rupiah untuk mencairkan uang raja-raja ini. Ada pula satu korban lain yang sudah mentransfer hampir 1 miliar rupiah. Sidang perdana kasus investasi bodong yang dilakukan oleh 6 terdakwa dari Aku Mobil digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Ke-6 terdakwa dihadirkan di ruang sidang yakni Brian John, Alif, Ridwan, Firman, Nurul Husni, dan Muhammad Idris. Dalam agenda pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum menjelaskan ke-6 terdakwa mendirikan PT Aku Mobil dengan modal 12 juta rupiah. Namun dalam akta pendirian perusahaannya terdakwa mencantumkan angka sebesar 10 miliar rupiah. Kuasa hukum terdakwa menyatakan dari kerugian konsumen 128 miliar, terdakwa akan mengembalikan 70 miliar rupiah kepada korban yang berjumlah lebih dari 1.000 orang. Informasi berikutnya, penyidik tim Kobra Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur melanjutkan penyidikan kasus penipuan money game dengan skema bisnis piramida atau multi level marketing MLM. Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti seperti laptop, ponsel, dan dokumen penting yang disembunyikan di tempat pembakaran sampah. Polisi menetapkan tersangka Karyadi, ini adalah direksi dari PT Amuba Internasional yang disangkakan menjalani bisnis investasi bodong dengan sistem skema piramida. Ini sampai jual sapi nih. Tertipu sebanyak jutaan rupiah. Kesaksian ini hanya satu dari sejumlah korban lainnya yang tertipu bisnis investasi bodong. Sebelumnya, untuk meyakinkan para korban, pelaku membuat video yang memperlihatkan kesuksesan dan sejumlah harta yang dimiliki karena bisnis investasi.
Satu tersangka yaitu saudara K yang kalau kita lihat dalam posisinya ini sebagai direksi PT Amuba Internasional. Itu kita lihat tadi penawaran-penawarannya di buku, kemudian juga di YouTube dia juga mempresentasikan tentang bisnis Kinet supaya orang hadir mengikuti bisnisnya mereka. Nanti ini akan kami telusuri sampai ke atas yang pasti. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Pidana tentang perdagangan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah.